semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini, kami akan membuatkan materi yang mengenai lompat tinggi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Maria Febiola Santamohon, NPM 25103211. Nama saya Evemia Nurjiani, NPM 25103199. Kenalkan, nama saya Sofia Mari, bisa dipanggil Sofia, NPM 25103190. Nama saya Gatel Cinenda, NPM 25103185. Nama saya Dana Melantrilan, NPM 25103215. Teman-teman, itu saja perkenalan singkat dari kami. Setelah ini kami akan membuatkan materi mengenai lompat tinggi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari lompat tinggi. Jadi lompat tinggi adalah salah satu cabang olahraga atletik yang begitu memanjakan mata. Seperti namanya, para atlet harus melakukan atraksi lompat setinggi-tingginya melewati mistar yang sudah dipasang horizontal dengan tingkat ketinggian tertentu. Atlet yang mencapai lompatan tertinggi adalah pemenangnya. Olahraga lompat tinggi cukup populer di Indonesia. Olahraga ini biasanya dipelajari dalam pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Di level kompetisi, lompat tinggi diperbolehkan dalam kompetisi internasional dan nasional. Di tingkat internasional, lompat tinggi adalah salah satu dari 9 olahraga awal yang dikompetisikan untuk Olimpiade modern pertama di Athena pada tahun 1896. Sejak saat itu, lompat tinggi menjadi perlombaan reguler dalam program Sumenat Games. Sementara itu di Indonesia, lompat tinggi diperbolehkan dalam Pekan Olahraga Nasional atau PON. Saya akan menjelaskan sejarah dari lompat tinggi. Yang pertama, sejarah lompat tinggi dimulai dengan perlombaan di Skotlandia pada awal abad ke-19. Kemudian, kompetisi tersebut dimasukkan ke dalam perlombaan Olimpiade modern pertama pada tahun 1896 untuk pria. Sedangkan untuk kategori wanita baru diadakan pada tahun 1928. Lompat tinggi menjadi salah satu nomor penting yang diperbolehkan dalam Olimpiade. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik dasar dari lompat tinggi. Untuk melakukan lompat tinggi, para atlet harus memahami teknik dasarnya. Teknik dasar lompat tinggi terdiri dari start. Yang pertama itu start. Sebelum memulai, atlet wajib memperhatikan posisi berlari. Pasalnya, lompat tinggi tidak seperti lompat jauh. Atlet harus melakukan pendaratan dengan sedikit belokan di akhir, bukan lurus, sehingga atlet harus berfokus pada start untuk mendapatkan pendaratan yang sempurna. Yang kedua, pendekatan lari. Pendekatan lari adalah bagian terpenting dari lompat tinggi daripada lepas landas. Jika seorang atlet memulai dengan pendekatan lari yang salah, maka melewati palang yang tinggi akan menjadi lebih sulit. Sebagian besar atlet menggunakan pendekatan shape G, di mana 3-5 langkah pertama mengarah pada garis lurus pada 90 derajat ke palang, dan 4-5 langkah terakhir atlet harus membelokkan tubuh dalam kurva. Namun, ada pula atlet yang lebih menyukai posisi pendekatan lari shape C. Yang ketiga itu hubungan antara pendekatan dan lepas landas. Pada langkah kedua terakhir, kaki di bagian luar belokan ditekuk, sedangkan kaki lainnya, kaki lepas landas, direntangkan sepenuhnya. Itu saja. Yang keempat, lepas landas. Dalam kondisi lepas landas, atlet harus mendorong kaki lepas landas dan bersikap untuk memutar yang akan dilakukan dengan kaki pinggul dan bahu. Yang kedua, drive. Ini adalah bentuk lanjutan dari lepas landas. Atlet harus melepaskan tubuh untuk berkonsentrasi pada posisi layang di udara dan melanjutkan rotasi. Melengkung. Saat atlet dan posisi pinggul harus bahu ke belakang serta mengangkat tumit hingga paha. Pada saat itu atlet harus membentuk lengkung hingga memungkinkan pinggulan naik melewati mistar gawang. Mendarat. Yang ketujuh itu mendarat. Mendarat saat pinggul alat sudah melewati pulang, maka atlet wajib membawa pinggul di releksi, mengangkat badan dan kaki secara bersama-sama. Oke teman-teman. Baik, kita lanjut dengan gaya dalam lompat tinggi.
Gaya dalam lompat tinggi dapat membantu atlet untuk mendapatkan catatan lompatan terbaiknya. Biasanya, setiap atlet memiliki masing-masing gaya yang melekat pada dirinya. Yang pertama, gaya gunting. Teknik ini pertama kali digunakan oleh para pelompat awal selama abad ke-19. Ini adalah teknik pengantar yang sekarang umum digunakan oleh para atlet muda karena tak begitu rumit digunakan. Untuk melakukan gaya gunting, para atlet wajib melakukan lari lurus sudut 30 derajat ke arah depan. Kemudian, atlet wajib melewati mistar dengan meletakkan kaki terdekatnya di atas mistar. Kemudian, diikuti kaki lainnya, sehingga posisi kaki membentuk gunting ketika melompati mistar. Poin utama dari teknik gunting adalah para atlet mendarat dengan posisi berdiri di atas matras. Yang ketiga, gaya Easter Shoot-Off. Untuk melakukan gaya Easter Shoot-Off, atlet wajib memutar tubuh ke posisi horizontal. Ketika berada di puncak lompatan, atlet wajib mengangkat bagian panggul lebih tinggi dari teknik gunting. Hal ini pada akhir menghasilkan bat seleat yang lebih tinggi. Satu-satunya kelemahan dari teknik ini adalah membutuhkan fleksibilitas yang luar biasa untuk lompatan yang lebih tinggi karena kerumitannya. Yang ketiga, gaya guling sisi. Dalam gaya Western Roll, atlet harus melakukan lompatan dengan kaki yang paling mendekati mistar. Dari sisinya demikian, berupa sementara kaki lepas landas menyusul di bawah bagian tubuh lainnya. Yang keempat, gaya Stranley. Pada teknik ini, atlet wajib melewati mistar dengan menghadap ke bawah dan badan direntangkan sepanjang mistar. Dalam teknik Stranley, wajib kaki harus lebih tinggi, lebih rendah dari mistar pada puncak lompatan. Hal ini menunjukkan pinggul naik dapat memiliki posisi yang lebih tinggi dengan peningkatan efektivitas. Yang kelima, gaya Fosbury Flop. Fosbury Flop merupakan gaya lompat tinggi paling populer. Jika kalian sering menyaksikan atlet lompat tinggi menggunakan teknik membelakangi mistar, itu adalah Fosbury Flop. Gaya ini pertama kali muncul pada pertengahan tahun 1960-an dan ditemukan oleh pelompat tinggi bernama Oregonian Bill Fosbury. Ia bahkan menggunakan dalam kejuaraan indoor dan outdoor.